Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Om Siah Komalasari dengan NIM 11920600074. Saya dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam praktikum kali ini saya akan melaksanakan praktikum metabolisme dari mata kuliah Fisiologi Hewan. Selamat menyaksikan. Dasar teori. Metabolisme berasal dari kata Yunani yakni metabol, yang berarti perubahan. Metabolisme kadang juga diartikan pertukaran zat antara satu sel atau secara keseluruhan dengan lingkungannya. Sehingga dapat dikatakan metabolisme adalah salah satu proses yang penting terjadi pada makhluk hidup. Karena pada proses ini selain terjadi reaksi yang simultan, terjadi juga proses penghasilan energi untuk kelangsungan hidup pada makhluk hidup. Selain itu, konsep dasar metabolisme terdapat pada rangkaian reaksi yang melibatkan substrat, enzim, protein, dan interaksi antar enzim-enzim. Proses metabolisme juga bersifat spesifik dan berjalan simultan karena regulasi oleh DNA di nukleus dengan hasil ekspresi yang berupa protein di sitoplasma, retikulum endoplasma, maupun jenis translokasi protein lainnya. Selanjutnya yakni tujuan praktikum. Menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Dalam praktikum kali ini kita menggunakan alat dan bahan. Yang pertama adalah timbangan badan. Digunakan untuk mengukur berat badan manusia dengan skala kilogram. Alat yang kedua yakni meter ukur, umumnya digunakan untuk dalam bangunan. Namun bisa juga digunakan untuk mengukur tinggi badan. Dalam alat ini dibuatkan dalam dua satuan yakni meter dan inci. Cara kerja yang pertama yakni menimbang berat badan. Siapkan timbangan badan, letakkan di tempat yang datar. Kemudian injak dengan kedua kaki secara perlahan. Lalu kita dapat melihat berapakah berat badan kita saat ini. Cara kerja yang kedua yakni mengukur tinggi badan. Siapkan meter ukur yang ditempatkan atau ditempelkan di tembok, lalu sejajarkan dengan kaki hingga kepala. Letakkan penggaris di atas kepala dan kita dapat melihat hasilnya. Cara kerja selanjutnya setelah mengukur berat badan dan tinggi badan, catat juga umur dan jenis kelamin. Kemudian tentukan luas permukaan tubuh menggunakan chart The Boys. Adapun cara menentukan luas permukaan tubuh menggunakan chart The Boys, yakni letakkan garis besar pada titik pertama atau garis tinggi badan, kemudian hubungkan dengan garis kedua atau garis berat badan. Kemudian dapat kita lihat dari garis pertama dan garis kedua di manakah titik tengah yang berada pada garis luas permukaan tubuh. Sehingga dapat diperoleh luas permukaan tubuh yakni 1,50 meter persegi. Diketahui tinggi badan 160 cm, berat badan 48 kg, sehingga diperoleh hasil luas permukaan tubuh yakni 1,50 meter persegi. Cara kerja selanjutnya yakni setelah mengetahui luas permukaan tubuh, hitunglah kalori yang hilang per menit, per jam, dan per hari dengan melihat daftar BMR laki-laki 41 sedangkan perempuan 36,9. Kemudian kita dapat menghitung BMR. BMR atau hasil metabolic rate adalah kebutuhan kalori tubuh pada manusia dalam melakukan aktivitas apapun. Kalori berpengaruh terhadap asupan kalori makanan sehari-hari. Batas maksimal dan minimal setiap kalori makanan harus diterima oleh tubuh jauh melebihi atau kurang dari BMR. Adapun rumus BMR yakni luas permukaan tubuh dikali BMR dikali 24 kalori per hari. Maka dari itu, diketahui luas permukaan tubuh 1,50 meter persegi, BMR perempuan 36,9, maka kita dapat masukkannya ke dalam rumus ya. 1,50 dikali 36,9 dikali 24, maka hasilnya yakni 1,328,4. Berikut ini hasil tabel pengamatan. Maka pembahasannya yakni objek praktikum metabolisme kali ini adalah seorang perempuan yang bernama Om Siah Komalasari yang berusia 21 tahun, tinggi 160 cm, dan berat badan 48 kg. Dari data tersebut,
Untuk menentukan luas permukaan tubuh yang menggunakan chart The Boys, maka yang diperoleh hasilnya yakni 1,50 meter persegi. Setelah data diperoleh, kemudian kita dapat menghitung BMR dengan hasil 1,328,4, maka kalori yang dibutuhkan oleh Om Ziyah Komalasari yakni 1,328,4 sebagai penunjang aktivitas tubuh sehari-hari. Pertanyaan dalam praktikum kali ini yang pertama, jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Jawabannya karena kecepatan metabolisme setiap individu berbeda-beda. Hal seperti ini disebabkan oleh faktor primer dan sekunder. Faktor primer meliputi luas permukaan tubuh, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, suku, ras, dan tingkat emosi seseorang. Selain itu, faktor sekunder seperti status gizi, kegiatan fisik setiap hari, pola hidup, dan komposisi tubuh seseorang. Pertanyaan yang kedua, di manakah tempat terjadinya metabolisme? Proses metabolisme sebagian besar terjadi di usus, hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak yang digunakan sebagai energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Dalam proses metabolisme, seluruh aktivitas kimia berlangsung di sel hidup, seperti aktivitas makan, pengeluaran, pergerakan, penjalaran impuls saraf sangat bergantung pada sel tubuh. Selama proses metabolisme, sel dikontrol oleh enzim katalisator biologis yang bekerja mempercepat reaksi. Seperti yang dikatakan oleh Wiwi Isnaini, di dalam sel karbohidrat, lemak, dan protein mengalami katabolisme sehingga menghasilkan ATP dan sejumlah zat sisa metabolisme. Kesimpulan pada praktikum metabolisme kali ini yang dilakukan dengan tujuan menentukan kecepatan metabolisme seseorang secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh, sehingga dapat disimpulkan kecepatan metabolisme organisme dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan, luas permukaan tubuh seperti tinggi badan dan berat badan, usia, jenis kelamin, suhu, dan keadaan emosi. Selain itu, faktor seperti status gizi dan jenis kegiatan juga dapat mempengaruhi kecepatan metabolisme seseorang. Sekian video laporan praktikum metabolisme kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.